Dan hal menarik lain yang saya jumpa dari KKR kita adalah KKR ini ternyata tidak ada kolete. Wow, saya senang sekali. KKR ini tidak ada persembahan, jadi tidak akan ada yang namanya jalan kolete. Lalu saya coba tanya dengan panitia, persembahan ada atau tidak? Panitia bilang tidak ada, Bapak. Alasannya karena tujuan KKR ini cari jiwa, bukan cari doi. Wow. Malam ini engkau ada di sini. Kami percaya engkau. Engkau terima kami apa adanya. Salam. Puji Tuhan, jemaat terkasih. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam surat Roma pasalnya yang ke-8. Nanti saya ajak kita baca sama-sama ayat ini ya. Roma 8 ayatnya yang ke-29. Sekali lagi, Roma 8 ayat 29. Kalau Bapak Ibu, Bapak Mama yang masih berdiri dan belum dapat tempat, terpal di bagian depan ini masih kosong ya. Terpal di bagian depan masih kosong, jadi bisa ambil tempat di situ. Roma pasal 8 ayat 29. Perhatikan di layar dan kita akan baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Beri tepuk tangan untuk firman Tuhan malam ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini kita di malam terakhir akan menyoroti tema yang ada di dalam Roma 8 ayat 28, yaitu menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Tema kita apa? Menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Ada hal yang menarik dari KKR malam ini dan tadi malam ya. Tadi malam dan malam ini malam terakhir. Yang menarik adalah terlalu berani panitia bikin KKR di musim hujan seperti ini, dan konsekuensinya adalah bahwa malam pertama kita KKR dalam keadaan hujan, tapi puji Tuhan waktu khotbah berlangsung sampai ibadah selesai, bahkan sampai semalam. Saya tanya di tim sound system apakah hujan, mereka bilang tidak. Sampai sore tadi masih lagu diputar luar biasa ya. Lalu malam ini juga sebelum mulai KKR, kami rombongan cukup banyak dari Kupang ini, mungkin hampir 50 sampai 60 orang. Kami mungkin punya sikap hati yang sama ya. Bukan kami kurang beriman, bukan kami kurang berdoa, tapi kami sedang melihat sisi kemanusiaan kami, sisi kami sebagai manusia biasa. Mungkin sebagian besar kami tim dari Kupang bilang, aduh ini KKR jadi atau tidak. Bahkan saya pribadi, saya tidak mau, saya paling tidak suka sok-sok beriman. Maksudnya bukan tidak ada iman, tetapi jangan sampai membahasakannya dan ujung-ujung bukan meninggikan Tuhan, tapi meninggikan diri. Bahkan saya sendiri berpikir begini, oh tadi malam sudah KKR, Tuhan sudah lawat, banyak jiwa dipulihkan. Jadi andai kata ini malam hujan,
Karena dari 6:30 kami naik-naik camplong, hujan sutiti yang berat punya. Mau masuk agak lewat camplong sedikit, di mana tuh di Wai Susu kok di mana? Hujan agak berhenti. Tapi mau masuk Takari hanya Tuhan yang tahu. Jadi saya bilang, ini kalau hujan titis sampai 8:30 atau jam 9, saya pikir mungkin KKR tidak jadi lagi. Tahu-tahu jam 7 di stop. Amin. Itu memang jam KKR, jam 7. Haleluya. Lapangan ini basah, tapi panitia ini memang berhikmat. Dan menurut kabar yang saya terima, sudah sering terjadi KKR di sini, memang jarang pakai kursi, lebih banyak pakai terpal. Dan menurut saya itu baik juga ya, supaya lebih enaklah kita duduk merendahkan diri di hadapan Tuhan, seperti Maria duduk di kaki Yesus dan menerima setiap firman. Dan bagi Yesus, itu bukan hanya pilihan yang baik, tetapi pilihan terbaik. Amin, saudara-saudara. Dan hal menarik lain yang saya jumpa dari KKR kita adalah, KKR ini ternyata tidak ada kolete. Wow, saya senang sekali. KKR ini tidak ada persembahan, jadi tidak akan ada yang namanya jalan kolete. Lalu saya coba tanya dengan panitia, persembahan ada atau tidak? Panitia bilang tidak ada, Bapak. Alasannya karena tujuan KKR ini cari jiwa, bukan cari doi. Wow, tujuan KKR ini cari jiwa, bukan cari kolete. Dan memang perlu ada KKR seperti ini, supaya kalau ada orang-orang tertentu yang setan masuk di otaknya atau hatinya, dan dia mulai mencurigai, mereka bikin KKR tuh cari kolete, mereka bikin KKR tuh cari persembahan. Dengan adanya panitia bikin KKR tidak pakai kolete, itu luar biasa. Bagi saya itu luar biasa. Jika saudara mau kasih kolete, kasihlah di gereja Anda masing-masing. KKR ini murni cari jiwa. Amin, dikasih Allah. Ini sekaligus menutup atau menyumbat mulut-mulut kurang ajar yang kadang-kadang suka tuduh orang. Lihat orang KKR udah mulai tuduh sembarang. Mulai lihat orang bikin pemberitaan Injil udah mulai ada bahasa miring, pandangan miring kiri kanan. Dong pikir asal hamba Tuhan datang cari doi. Yang ada hamba Tuhan tertentu dia bukan cari doi, dia kasih doi. Amin. Jadi saya bersyukur dengan ada panitia model begini. Sering-sering saya. Puji Tuhan ya. Jadi ini semua peralatan ini bawa dari Kupang ya. Jadi tidak ada bilang panitia dari Takari sewa alat, itu tidak ada. Ini alat kami yang bawa semua. Hanya tujuan satu, kami rindu Takari dilawat oleh Tuhan. Titik. Kalau katon tipe cari doi, wah, bottom hitung dulu, sound system berapa, ini berapa, itu berapa. Tapi percayalah, kalau timnya pendeta Mel Atok tidak ada begitu. Dan ini cocok sekali dengan pemikiran panitia lokal di Takari. Nah itu keren tuh, beta suka, mantap. Nah Bapak Ibu jemaat, itu hal-hal menarik yang saya temukan dari KKR kita selama 2 malam ya. Nah saudara-saudara, dan hal menarik yang lain tentunya adalah walaupun hujan, tapi kita tetap ada semangat, ada sukacita, ada kemauan, ada kerinduan luar biasa untuk datang dengar firman Allah. Bagi saya yang ketiga ini juga sangat-sangat penting. Karena memang melalui KKR seperti ini atau ibadah-ibadah apa saja, termaksud saat teduh kita, sebenarnya setiap orang yang
datang ke hadirat Tuhan melalui perkumpulan ibadah atau melalui hubungan pribadi dia dengan Tuhan. Dia merindukan supaya dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, selagi dia menumpang di planet ini, dia mau mengalami seperti tema yang saya soroti di malam kedua ini, yaitu menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus. Amin, kekasih Allah. Minimal ada 3 cara Tuhan membuat kita makin hari makin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Yang pertama adalah melalui Roh Kudus. Yang kedua adalah melalui firman Allah seperti yang saudara sedang dengar malam ini. Dan yang ketiga adalah melalui keadaan sekitar kita. Ketiga hal ini dipakai oleh Allah untuk membentuk setiap kepala keluarga, ibu rumah tangga, pemuda, pemudi, pelayan atau siapapun, supaya Anda dan saya dari waktu ke waktu semakin serupa dengan Kristus. Itu harus menjadi tujuan kita, Bapak Ibu jemaat. Memang jemaat terkasih, kalau kita lihat latar belakang dari ungkapan ini, istilah ini yang saya pakai jadi tema yang terinspirasi dari Roma 8 ayat 29, menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus. Itu dilatar belakangi begini, Bapak Ibu jemaat. Kita tahu bahwa manusia adalah satu-satunya ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kita masih ingat Kejadian 1 ayat 26 dan 27 akan dibacakan oleh Revangelis S2 dari Kolombia. Silakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bapak Ibu jemaat perhatikan bahwa dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Haleluya. Kita di sini hanya besar atau kecil, Bapak Mama? Iya, itu siapa? Kita di sana siapa? Ada edaran, pengajaran yang mengatakan kita itu artinya Allah sedang dalam sidang ilahi undang malaikat-malaikat. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Mungkin Bapak Mama pernah terima edaran atau ajaran atau pandangan seperti ini, di mana dikatakan bahwa waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan undang malaikat-malaikat dalam sidang ilahi. Mari kita cipta manusia menurut gambar dan rupa kita. Apakah pandangan itu benar, Bapak Ibu? Jelas tidak benar. Apa? Kenapa alasannya? Karena kalau pandangan itu benar, maka ada konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah bahwa malaikat itu ciptaan sekaligus pencipta. Karena dia diundang oleh Allah menurut pandangan itu. Ayo kita ikut cipta manusia menurut gambar kita. Jadi bukan hanya menurut gambar Allah, tapi menurut gambar malaikat. Jelas tidak ada dasar untuk hal tersebut. Apa-apa kita bicara harus kembali kepada Alkitab. Apa dasar kitab sucinya? Kadang-kadang orang suka bikin pandangan teologia, namanya teologia suka-suka beta, atau teologia suka-suka gue. Tidak bisa suka-suka gue, harus suka-suka Tuhan. Kalau suka-suka Tuhan artinya ada dasar menurut pandangan Tuhan. Dan dasar menurut pandangan Tuhan adalah firman Allah. Jadi Bapak Mama, pandangan itu tidak dibenarkan. Konsekuensi lain yang tidak bisa dihindari kalau pandangan itu dipercayai adalah bahwa kalau malaikat itu juga diajak Tuhan menciptakan manusia, berarti kita bukan hanya sembah Allah saja, kita juga sembah malaikat. Nah, ini kacau nih. Tidak ada kita disuruh sembah malaikat, ya. Saya lupa ayatnya di mana, tapi semoga
bisa betul ya. Coba Wahyu 22 ayat 8 dan 9. Ayat 8 dulu tunjukkan, saya lihat dulu. Tunggu. Iya, ini malaikat menampakkan diri kepada Yohanes, dan Yohanes mau sembah malaikat. Malaikat bilang jangan, artinya malaikat tidak layak disembah dong. 8. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semua itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku bersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Jadi Yohanes lihat malaikat, waduh, Yohanes sembah malaikat. Kalau memang malaikat ikut menciptakan kita, maka malaikat harusnya layak disembah. Dan kalau ada yang sembah dia, harusnya dia terima penyembahan itu. Tapi apakah malaikat menerima penyembahan Yohanes? Mari kita lihat ayat 9-nya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Malaikat bilang, aku hanya hamba seperti kamu dan para nabi, para rasul. Mau sembah Allah. Maka jelas kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26, di mana ketika Tuhan berfirman, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu bukan Allah dan malaikat-malaikat, tapi itu siapa? Itu Bapa, Anak, Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi Allah Tritunggal. Karena manusia tidak pernah diciptakan menurut gambar malaikat. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Makanya penekanan yang lebih jelas berkaitan ayat 26 itu ada di ayat 27. Gambar kita tuh gambar siapa? 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Menurut gambar Allah. Tidak ada malaikat di sini. Malaikat bukan Allah. Malaikat itu ciptaan. Bahkan Bapak Ibu mau tahu malaikat itu siapa? Malaikat itu pelayan yang diutus untuk melayani semua manusia yang bertobat dan menerima Yesus, termaksud opa, oma, bapa, mama, toho, teo, anak-anak muda di Takari. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mungkin bapak mama tidak melihat, tapi tahukah Anda ada malaikat yang berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga kalau ada masalah, ada tantangan, ada malapetaka, bahkan mau celaka, Allah beri keluputan karena ada malaikat-malaikat berkemah. Baca Mazmur 34 ayat 8. Perhatikan Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, ya, lalu meluputkan mereka. Jadi kita terlalu spesial. Malaikat itu diutus layani kita loh Bapak Mama. Oh, itu Anda harus berbangga. Malaikat itu roh, jadi tidak bisa lihat. Tapi seringkali anak-anak Tuhan punya cerita, aduh hampir celaka tapi lolos. Saya pun kawan satu penginjil, tadi saya dapat berita lolos dari kecelakaan kapal Cantika yang pergi ke Alor. Kapal terbakar itu kan terdata yang saya dapat tadi, karena dokter yang urus ini juga evakuasi jenazah bergereja di tempat kami. Tadi siang datang periksa gigi saya, karena tadi malam beta khotbah kumur-kumur air tuh mulu ada badara. Sudah jam pikir khotbah tuh mulu badara, sedikit berhenti khotbah, oh tidak. Sampai pulang di rumah masih badara, kan cabut gigi rahang toh. Orang cabut gigi sun boleh baterai, begini nanti darah keluar. Mandi ya. Demi Takari botong darah keluar. Jadi kalau botong datang Takari sun datang. Aduh Tuhan amin dong. Botong sudah datang dari mulu badara yang mesti istirahat, darah naik, tes darah, tensi darah tinggi, mesti tetap khotbah. Baru orang Takari sun muncul, darah kupang dong muncul. Apa kata? Tahu siapa kata Tuhan? Setan bilang apa? Setan bilang ini Takari menang menurut versi setan. Tapi ternyata orang Takari tetap ada, berarti setan kalah. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Jadi ada teman saya lolos, kawan pengkhotbah dari PD Sinode Gemit, Pak Talmon Selang. Beta belum dengar dari kesaksian cara berenangnya ke mana, karena beragu dia tahu berenang. Iya.
Beta agak ragu Pak Talmon tuh tahu berenang, tapi dulu tidak anak kelas 5, kayaknya bisa ya. Nanti saya mau undang ke Amazing Grace, jadi kesaksian akan menarik. Mesti hubungi dia, cepat datang di Rabu dulu. Talmon Selan, penginjil teman saya. Saya belajar khotbah dari dia. Saya belum tahu khotbah Pak Talmon, supeng khotbah keliling desa-desa, kampung-kampung, dan saya ikut waktu itu Pak Talmon khotbah, saya yang pimpin pujian. Tadi dengar dia lolos. Malaikat Allah berkemah di mana? Sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu apa? Meluputkan mereka. Ini bukan data di perjanjian lama saja, perjanjian baru juga ada. Ibrani 1, 13, 14. 13 bilang apa? Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Malaikat itu diutus untuk melayani siapa? Melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Haleluya. Malaikat itu ada yang jatuh dalam dosa, tapi waktu Yesus mati di Golgota, itu tidak tebus malaikat. Yesus mati untuk tebus saya dan saudara. Amin. Nah sekarang kita tanya, kenapa Yesus mati untuk tebus kita? Karena gambar Allah yang saya bahas tadi itu sudah rusak sejak manusia jatuh dalam dosa. Gambar Allah rusak. Kecenderungan hati manusia selalu membuahkan dosa semata-mata. Makanya Kejadian pasal 6 ayat 5, firman Allah bilang begini, kita baca sama-sama jemaat. 1, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa apa? Segala kecenderungan hatinya selalu apa? Membuahkan kejahatan semata-mata. Garis bawah kata segala, selalu, semata-mata. Segala itu artinya tanpa kecuali, selalu artinya terus menerus manusia menyakiti Allah dengan dosa. Semata-mata bicara tentang setelah jatuh dalam dosa, gambar Allah rusak, maka fokus manusia hanya dosa, 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 dosa. Bahkan manusia yang gambarnya belum dipulihkan, saudara, aduh itu kasihan sekali. Karena orang jenis begitu, biar kita ngomong yang baik, ayo bertobat, ayo berhenti mabok, contoh ya, ayo berhenti rokok, ayo berhenti selingkuh, ayo berhenti berzina, ayo berhenti gosip orang pun nama, apalagi, ayo berhenti pencuri kolete. Kan ada beberapa majelis di Ethiopia, supaya aman toh, pulang anak takari jam batepa. Nah itu kalau hitung kolete tuh bisa ambil gitu loh, padahal majelis di Ethiopia, gereja Protestan Ethiopia. Hitung kolete, pencuri kolete, padahal hela lipstick, waduh, sampai gigi 4 tuh kena. Karena di otaknya sedoi kolete mau seok, jadi son perlu le in bibir santara rapi juga, yang penting buru-buru ampai mukanya kena. Kalau pun tadi malam memang cabugi. Hitung kolete, pencuri kolete, ada loh majelis begitu. Di kota Kupang pernah, ini besok mulai merambat, Ethiopia seturung Kupang, saya kira masuk takari. Nah, saudara, siap. Kota Kupang, Galang Gading, ibu pun Galang Gading, anakku. Jalan tuh dia pembunyi sama kayak nona-nona India yang masih perawan. Ada cari jodoh, krong. Aduh, wih.
Haken mati pun jalan apa? Hitung kolete dia pun baju nih ada karet di sini. Dia seorang pun perpuluhan tabal di sini. Dia tidak tahu majelis yang lain ada lihat. Langsung majelis yang satu bilang, berhenti semua dulu. Semua kabeh. Kenapa? Ibu tolong kasih keluar perpuluhan dari tangan. Dia bilang, di mana? Di mana? Di mana? Di mana apa? Ini perpuluhan naik turun. Di mana? Di mana? Di mana? Dia masuk, mau kasih masuk, dikatek. Perpuluhan san mau. Ibu itu bergerak tuh. Akhirnya singkat cerita, diberhentikan dari kemajelisan karena dapat tangkap basah. Jadi, saudara-saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, fokusnya hanya dosa. Dan kalau ada pendeta model kebeta begini, yang datang kok togor dosa, nah ini pendeta paling dibenci nih. Pendeta yang tidak dibenci itu, kalau lu datang nah hanya kas lucu-lucu asih itu pulang. Padahal Alkitab berkata iman bertumbuh dari mendengar firman Allah, bukan lucu-lucu. Mau lucu-lucu nonton Sule. Iya toh? Mau lucu-lucu yang bikin KKR, undang Kabos kau susir lari babantin diri di sini. Jadi kan Rara suka luar dari Kaboa. Pada sana ada urusan dan dong, beta kenal personil semua itu. Bahkan mereka pernah ada niat ajak saya main di Kaboaks. Ya aduh, usul dia beta begini, ikut barang, pesongsa. Beta biar kabeoksa, jangan Kaboaks. Pernah ada orang yang datang usul beta, Pak Mel, anak-anak bilang bisa kok ikut main di Kaboaks. Sudah, beta cukup, bisa cukup stres deh itu. Tak usah bikin kok gila-gila, tak usah. Sudah bersongsa. Dia lihat bosan, dia agak bosan. Nah, saudara-saudara. Ya, itu teman adik-adik saya, teman-teman kenal. Nah, kekasih Tuhan. Jadi kita datang dengar firman, tapi khotbah kayak kita begini, katong suruh bertobat, dong anggap pendeta kayak katong jahat. Tapi kalau ada yang ajak dong minum mabok, dong bilang ini kawan paling baik. Kalau dosa begitu, orang kalau gambar Allah rusak, ya dia segala perbuatannya dosa, selalu berdosa, semata-mata berdosa. Jadi dunia ini seperti terbalik. Katong ngomong baik, dong bilang katong jahat. Orang ajak dong bikin jahat, dong bilang ini paling baik. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya sampaikan ini kepada Bapak Mama jemaat. Ini kondisi kalau dosa sudah mulai masuk seperti itu, ya. Nah, mari kita lihat data pembandingnya di mana. Yesaya pasal, ini yang betul lupa nih. Yesaya 5 ayat 20. Perhatikan firman Allah ini. Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Bapak Ibu jemaat, lihat ini orang. Gara-gara dosa, mereka bilang apa? Kejahatan itu baik, ya, dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang. Pokoknya mereka punya hidup mau yang begitu. Nah, ini kekasih Tuhan, kita perlu periksa diri kita, ya. Saya lihat ada jenis orang Kristen tertentu yang sangat tukang tersinggung, ya, sangat tukang tersinggung. Kita ngomong ini tegur supaya baik, supaya son tahu kapan tanggal mati, nah mati dalam keadaan subar tobat, su terima Yesus. Tapi kenapa ya pendeta-pendeta yang meneladani para nabi, para rasul, yang datang khotbah tidak kompromi, selalu nabi dibunuh, selalu rasul-rasul ditolak zaman Yesus. Gara-gara apa? Mereka tegur dosa. Kamu keturunan ular beludak, kamu keturunan pembunuh, kamu anak iblis. Itu kan yang dilakukan para nabi. Itu kan yang dilakukan Yohanes Pembaptis.
Itu kan yang dilakukan oleh Petrus dan kawan-kawan setelah mereka dipulihkan. Mereka khotbah apa? Tegur dosa di muka pembunuh-pembunuh Yesus. Petrus berkata, kamu membunuh dan menyalibkan dia. Itu artinya berani tegur di muka-muka. Tapi biasa hamba Tuhan begini, orang paling tidak suka. Jadi kalau orang takari suka, tuh beta anggap itu luar biasa. Biasa orang suka. Dan warna saya tetap sama. Mau ditakari, mau dikupang, mau di Soe, mau di Atambua, mau di Jakarta, mau di Surabaya, mau di Malaysia, mau di Hong Kong, mau di Amerika, mau di Australia, tetap judulnya sama. Injil Yesus itu solusi. Ingat, Yesus itu solusi. Dari mana tahu-tahu kita bicara solusi sebelum membahas akar masalah. Akar masalahnya dibongkar, baru solusinya ditawarkan. Itu Injil. Penginjilan itu dimulai dengan step menyatakan dosa. Orang sudah tahu dosa, kasih tahu akibat dosa apa, dia sudah tahu, kasih tahu solusi bebas dari dosa apa, yaitu Yesus. Terima Yesus, dampaknya apa? Sorga. Itu paket pemberitaan Injil. Jangan datang-datang ngomong Yesus. Kok kenapa di Yesus? Beta kenapa kok perlu Yesus? Nah, disitulah dosa dibongkar. Itu Injil. Ada, saya lihat ada muda satu mungkin baru belajar kok apa, agak komentar beta di media sosial. Apa Mel khotbah selalu tidak beritakan Injil, hanya langsung togor-togor. Dia tidak tahu bahwa togor dosa itu paket dari pemberitaan Injil. Kalau kita cerita Yesus, Yesus kenapa dia Yesus? Beta kenapa? Nah, disitulah kita jelaskan. Gambar Allah itu rusak gara-gara dosa. Maka itu Yesus mati bagi kita. Bahkan ada orang tuh yang bikin baik, dia bodoh sekali. Tapi kalau bikin jahat, dia pintar sekali. Ada. Dan itu ada ayatnya. Dan coba begitu orang kafir baik, Alkitab bilang yang model begitu, yang kalau bikin jahat pintar, bikin baik bodoh mau mati, bukan orang kafir, umatku. Yeremia 4 ayat 22. Perhatikan. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Saudara lihat, mereka pintar untuk apa Bapak Mama? Berbuat jahat. Tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Dulu saya ingat, saya cerita-cerita dengan beberapa teman. Awal-awal kita mau kenal Tuhan, masih setengah-setengah hati, masih ikut rame. Saudara tahu, hanya baca Alkitab bergiliran saat di ibadah pemuda. Beta kan di Gemiti Manual Oepura. Waktu itu iko ibadah, karena sebenarnya bukan mau cari Tuhan, karena ibadah rumah tangga ini kan kue tele lancar toh. Jadi di otak katong nih in roti kukus ini dan teh kopi. Jadi wah semangat belum kok mau share nona-nona toh, minimal di lingkungan. Tak kujuk foy apa ibadah karena bilang baca Alkitab bergiliran. Itu beta rasa kayak mau mencret. Serius loh. Sekarang nih puji Tuhan, makanya beta bisa khotbah kayak begini, bahkan tanpa teks. Wah, itu beta anggap luar biasa. Dulu baca Alkitab yang baca rasa kayak mau mencret. Dia pun gejala kayak mau corona begitu tuh. Sebelum corona besok rasa itu gejala waktu baca Alkitab bergiliran. Dulu. Serius. Tambah lagi, masuk persekutuan doa, mulai bertobat, tak kunjung dapat jadwal khotbah. Aduh, itu lebih rusak lagi. Baca di lain, hantam di lain, omong sambaran, tak putar pita, putar datang, keringat meleleh, sama ke mandi. Khotbah sama ke mandi, gugup, nervous yang luar biasa, Bapak Ibu jemaat.
Maka dari itu, saya kalau ingat ini ayat, aduh kalau buat baik, pintar memati. Kata bisa tahu pencuri tetangga pun babi supaya babi jambat rea tukar mana ketong ada di bencana. Pintar sekali. Ame orang pu ayam dan kain basah itu tahu tuh. Atau bawang putih serius. Orang pancing ikan, batong pancing ayam. Dehela ayam tuh pakai umpan di mata pancing nih. Ayam kasihan. Karena kan mana maloyo orang mandi sepanjang ketahuan, kau tahu di penjara. Jadi kalian bikin dosa tuh pintar sekali. Baca Alkitab gak matar mau mati. Waduh, menyanyi puji Tuhan bersuka cita begini. Oh susah sekali dulu. Batang pukul tangan kayak ikan sapu-sapu. Kayak ikan pu ekor. Begini, maka kalau bilang di pesta, maka beli anak-anak pesta sekarang dibeli, aduh, beta ngeri, beta kalau bilang pesta ngeri, lu mau ada lampu disco, sana ada lampu disco, lampu gas, aku tambah gini, strobe, lampu gas. Lampu gas asal sukana lampu gas, bayangkan coba apa coba urusan lampu strongking. Makanya beli kalau anak-anak dong pesta sekarang ya, aduh. Beberapa kawan di masa lalu kirim foto, ada pegang rokok anteng-anteng di mata, di hidung, bertangan ada naik. Aduh, beta beliin foto, aduh Tuhan bisa menjadi pendeta, bisa menjadi pendeta, bisa habis pikir gitu loh. Muka, mulut tadadang, kayak siapa rokok ganja tuh. Sekarang su agak gumuk, su baik, kasihan. Beliin muka, iblis betul-betul. Lihain ayat. Bikin jahat pintarnya minta ampun, bikin baik bodoh minta ampun. Kalau baca Quran mata menyala, maka kalau baca Alkitab bab tua suka bilang begini, kacamata lupa mata, geser kau, mata, lihat orang kalau bermasalah dan Tuhan begitu tuh. Pernah ada ibu-ibu yang laki begitu? Ini kekuatan bagi ibu. Dia kalau baca lain, baca Quran, teliti mati pungin kita pantau kondisi kabupaten dulu. Quran, baca Alkitab tidak pernah. Padahal majelis. Dia ke khotbah, mulai buka baru bilang, mari kita buka di keagungan. Dia pun maksud Kidung Agung. Keagungan ini tanpa sewa tenda di muka taman nostalgia pembalakan itu ada keagungan sewa tenda. Dret kahang burung hampir sebelah. Iya kan? Dia baca Alkitab tak bola balik, khotbah sambarang itu banyak terjadi itu. Baterai di orang dong itu yang saya pernah cerita di mana-mana. Khotbah semangat padahal ada mabok. Saudara-saudara, haleluya. Tolong supaya kita tetap setia. Jangan coba-coba lari tinggalkan pelayanan. Saudara ingat Yunus. Haleluya. Ingat Yunus. Ikan begitu besar Yunus telan. Coba-coba tinggalkan pelayanan. Ingat ikan begitu besar Yunus telan. Jemaat bilang, Bapak, coba baca kembali, siapa yang telan siapa?
Lu tahu usah tanya, lu tahu usah bayangkan saja. Ikan begitu besar, Yunus telan. Dia pikir kombong halus. Dia pikir sardin bale tarigu tuh mah. Bukan ikan besar Yunus telan, ikan yang telan Yunus, iblis. Tapi itulah, kalau sudah dosa caca, Anda lihat tak boleh balik. Baca ayat kita boleh balik, hidup kita boleh balik, semua tak boleh balik habis. Kalau mengampuni orang susah, tapi provokasi orang, benci orang, nomor satu dia. Kalau ampuni orang, motivasi orang, kau bilang, sudah badamai, sudah. Oh itu berat. Dia kalau datang, masalah berat, tambah berat. Ada masalah dan siapa, dia itu, memang dia. Aduh. Makanya ibu-ibu di Takari tanda ya, kalau ada di Takari 3-4 ibu duduk berkumpul, mulut tak panjang-panjang. Percaya, itu paling bodoh. Paling bodoh bikin kebenaran. Dosa dong paling hebat. Coba duduk ngomong tajam, kita bikin persekutuan doa. Keren. Ini mulut panjang sana, panjang sini, adu domba sana, adu domba sini. Di A dia kasih jelek B pun nama, di B dia kasih jelek A pun nama. Tahu pisau silet? Nah, dia hantam 2 mata toh, dia hantam semua. Itu pisau silet dia nama. Di A dia kasih jelek B, di B dia kasih jelek A. Saudara tahu itu kebiasaan siapa? Itu kebiasaan setan. Setan itu di hadapan Allah dia kasih jelek manusia, di hadapan manusia dia kasih jelek Allah. Di hadapan Adam dan Hawa setan kasih jelek manusia, di hadapan Adam dan Hawa setan menjelek-jelekan Allah. Tuhan bilang nanti makan mati, omong kosong. Tuhan tuh takut kalau besok makan nanti sama dengan dia. Anda lihat. Tapi di hadapan Allah dia bilang, memang sako pagari Ayub nah coba angkat itu pagar. Beta yakin Ayub kutuk. Anda lihat. Jadi kalau ada di sini, ya saudara model begitu, diin satu saudara kasih jelek ini, diin satu saudara kasih jelek ini, setan puana nona. Setan puana nyong. Jangan begitu. Amin. Tapi itulah kondisi-kondisi kalau manusia jatuh dalam dosa. Bahkan apa yang keluar dari mulutnya itu berasal dari hatinya. Semua jenis dosa. Karena Alkitab berkata, orang kalau sudah gambar Allah sudah rusak dalam kehidupannya, bahkan akal budi hati nuraninya najis semua. Jadi tidak bisa dipercaya. Perhatikan Titus 1 ayat 15. Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu itu tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Baik akal maupun suara hati mereka najis. Saudara lihat, itu kerusakan total namanya. Sampai pikiran hati semua kotor. Dari hati itu hanya muncul najis, 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 najis. Bandingkan dengan Markus 7 ayat 21 sampai seterusnya. Saya baca buat bapak mama ya, perhatikan. Sebab dari dalam hati orang timbul apa? Segala apa bapak mama? Segala pikiran jahat. Jadi kalau mulai ada pikiran-pikiran jahat ya, engkau perempuan masih muda terlambat nikah, lalu mulai berpikir mau rampas orang pulaki. Nah ini, itu munculnya dari dalam hati. Pikiran jahat. Lihat dia pembini ke mulai tabongko-bongko, lu rasa lu mas lurus. Barbab tua jukumis ke pagar kecamatan. Dan lu akhirnya lu bilang, oh ini kalau dicabut satu-satu nih. Dengar, kalau ada ibu nona-nona, kalau ada ya, kalau tidak ada puji Tuhan. Tapi ada yang begitu. Lihat ke pak pembini ke rambu mofak tambah banyak. Itu tuh hanya pintu masuk. Kalau dia bilang beta nih mas segar. Kalau yang itu kan suka
Saya recall ya Sampari. Dia mulai ada pikiran jahat mau ganggu orang pu laki. Ada pikiran jahat mau ganggu orang pu istri. Ya, ada pikiran jahat bilang daripada nanti dia kas putus sambeta, labai be ame dia perawan memang supaya kalau dia putus, dia tinggal cerita keliling. Be sudah apa? Anak nakal dulu begitu tuh. Suka kasih rusak orang pu anak dengan harapan lusan bisa lari dari beta lah. Jadi maki sesuka hati, papoko sesuka hati, ing jadi kepala sesuka hati. Maka engkau anak-anak muda, lu kalau dapat satu nyong, dia jaga lu, dia son panaraba lu, dia son minta hubungan seks dengan lu, itu anak laki-laki dari Tuhan. Amen. Dia baru jadi 2 minggu disuruh bilang Panjar Van Deren dong. Tukang dari nono namat. Baru 2 minggu, masuk 3 bulan, belum ikabesi, baru mau cor mislov bawan. Sial. Jadi kalau lihat ada tuh, ini contoh nih, gara-gara dosa pun kerja, pikiran jahat. Lalu apalah ini? Percabulan. Setelah pikiran jahat, yang beta bahas susul percabulan. Kadang-kadang ada laki-laki baik, ada juga laki-laki jahat. Tapi ada juga perempuan baik, ada juga perempuan jahat. Satu nona pacaran dengan anak gereja. Dia kasih putus ini anak gereja. Lalu dia bicara yang tato naga, babo naga gitu. Ini anak yang ada salib Kristus tidak ada di semua. Salib tato, tapi ada cahaya salib sebenarnya ini anak. Dia kas putus, jadi beta tanya, kenapa kau kas putus? Ini pengalaman sebelum beta jadi gembala loh ya. Kenapa kau kas putusan dia? Ini pemalasan dia kah? Entah nona katong toh. Ini pemalasan dia kah? Kau kenapa? Mana katong pacaran 4 bulan nikah? Dia pernah pegang beta dia. Diberiin buntian orang lain ada berharap nyong jambah gatal, dia berharap jadi dan jadi itu ramas memang. Lu pikir lu punya nyong terkerja di toko roti supaya kau dapat nyong yang tukang berdoa, dia mau yang tukang ramas. Selama bulan nikah Hasan pernah pegang beta. Bukan dia homo, bukan. Dia jaga lu pun mama dan bapak kas makan lu besar-besar, bukan orang ramah selalu kas putus. Ramah selalu kas putus sama kayak gestrek sepeda dan lu piala bergilir, bukan. Dia selalu mau bikin begitu, mengerti? Lihat ini ayat. Ini malam terakhir tau, bekas ancar-ancar berbeda pulang. Perhatikan, ini perhatikan. Sudah jauh oleh bosan sis. Pencurian, yang tadi pencuri kolete dong di sini semua. Dia betul sesinggung terlalu banyak. Bukan berarti lu yang pencuri ayam babi lolos lo ya. Lucu di sini, weh baik kolete saya babi tetap. Oi, lu lihat ini satu grup. Babi, bebe, ayam, mangga masak, lu cabu orang ubi di kebun, lu son tanam katimun malu panen di sini. Orang omong dia bilang supaya kolete saja. Semua. Apalagi pembunuhan tadi malam sudah toh, termasuk yang benci-benci orang dong. Asini kau mengampuni ya. Amin. WA dia. Tuhan memberkati. Dia balas lupa maksud. Lu balas KKR bermasmur ketakari malam kedua. Kalau dia boleh mengerti juga.
Doa blokir. Daripada lu stres, apa-apa. Langsung mengampuni. Itu bukan benci. Blokir, Jangan dipasang story lumayan lia-lia. Berhati bangka. Colo lia kau doakan, haleluya. Apalagi dua-dua. Saudara lihat, perzinahan, ini percabulan pun kakak laki-laki. Iya. Percabulan itu bagi mereka yang boleh menikah. Perzinahan ini yang sudah menikah atau masih pivadok yang lain, dia masuk di sini. Iya. Ini buat bapak-bapak yang suka jalan dinas, ya, sampai hotel kas mati handphone, sebelum kas mati bilang, mama, bapak mau doa, padahal mbak pijit semua masuk di dalam, ya. Baru mbak tanya mau pijit ke mana? Pokoknya semua. Itu beda percabulan dan persinahan. Percabulan yang boleh menikah tapi cuma lakukan hubungan seks, kemesuman dan sejenisnya. Kalau perzinahan itu sudah menikah tapi masih ada pil pria idaman lain atau will wanita idaman lain. Ya. Kemudian keserakahan. Nah, ini gara-gara kakak adik, kadang-kadang gara-gara tanah sepotong sah bakalai son mau bakanal. Ditakari sana ada ya. Uganda yang banyak. Lalu yang lain-lain, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Saya tidak bermaksud mendetailkan semuanya, tapi dari mana sumber ini? 2-3, sama-sama 2-3. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Sejak gambar itu rusak gara-gara dosa, seluruh hidup manusia dikotori secara aktif oleh dosa, sampai hati dan pikiran rusak semua. Istilah teologi bilang total depravity, kerusakan total pada gambar Allah yang sudah Allah ciptakan. Maka Yesus datang untuk memulihkan kita. Amin. Makanya orang yang percaya pada Yesus, orang yang terima Yesus, Alkitab berkata kita seperti diciptakan kembali. Makanya 2 Korintus 5 ayat 17 sama-sama 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah apa? Berlalu. Yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi tema kita menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Itu akan terjadi kalau Anda menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bicara tentang menerima Yesus, Bapak Mama. Ini kadang-kadang ada orang Kristen tertentu karena merasa dia sudah bergereja, tercatat sebagai anggota gereja sinode tertentu, maka kalau dengar khotbah bilang terima Yesus, wah dia marah. Ah ini pendeta nih salah khotbah, kami sudah Kristen kok. Papa, mama, om, tante semua melayani. Ada yang majelis, ada yang ketua rayon, ada yang panitia pembangunan. Yang satu datang dari Kupang sana hanya tagal dia bawa sound system dan tim, langsung suruh katong terima Yesus. Papa mama dengar. Bicara terima Yesus itu tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang belum beragama Kristen. Bahkan banyak mereka yang sudah agama Kristen sekalipun, banyak yang belum terima Yesus. Makanya sejumlah perumpamaan menggambarkan kondisi itu. Yesus bilang dalam satu ladang ada lalang, ada gandum. Siapa gandum? Gandum adalah orang-orang berdosa yang sudah terima Yesus sehingga menjadi ciptaan baru. Siapa lalang? Ada dalam gereja tapi tidak pernah bertobat. Mereka seperti serigala berbulu domba yang masuk ke dalam perkumpulan orang benar. Mereka seperti kumpulan-kumpulan pencemooh yang ada di dalam kumpulan orang benar. Itu ilalang di antara gandum. Makanya surat Yudas 1 ayat 4, Yudas ingatkan, hati-hati ada orang jenis ini dalam gereja. Perhatikan ini ayat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup
di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara lihat ini orang, mereka telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Ini orang-orang yang orang bilang ilalang di antara gandum. Ada tidak orang begini dalam gereja? Saya yakin ada. Kalau ada istilah nabi palsu, ada istilah rasul palsu, maka saya yakin pendeta palsu ada, majelis palsu ada, jemaat palsu juga ada. Rasul dan nabi palsu aja ada kok. Mereka menciri apa? Selalu percaya, oh selamat kasih karunia jadi susah selamat. Tapi mereka salah gunakan, lalu dikatakan untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Makanya banyak pengkhotbah yang omong kasih karunia, tapi selingkuh di mana-mana. Pendeta tahun lalu, bukan tahun lalu, ini tahun lalu tuh saya cukup pusing, karena saya juga tidak tahu, tapi saya ambil positifnya saja bahwa memang Tuhan sengaja saya dengar itu supaya saya juga hati-hati. Pendeta-pendeta yang saya kenal semua selingkuh. Lihat kalau nenek-nenek bongkok di sontanya beban, maka kalau ibu-ibu janda cantik di sontanya, masalah apa? Mari kau bapak konseling. Janda ya asam urat ke sontanya. Lihat asal agak sedikit bagus langsung tanya, ada beban nak kastal. Orang kasantalal gagas, santalal make up, santalal wangi, mati. Macam dia lihat sedikit kinclong, sedikit terang, langsung kirim ayat. Iblis betul-betul. Alasannya ayat, padahal move. Lagi move orang pembini, janda. Alkitab melayani janda, tuh Tuhan susuruh sang Paulus kasih tahu Timotius, lihat janda tua. Pendeta sekarang langsung pakai ayat. Mencari yang janda muda. Janda tua dong bilang, itu kan Timotius. Bukan gitu. Janda terlalu muda apalagi kaya, pakai galang kaki tak usah. Saya hatinya tak usah ini tanya ada pembebasan, tanya secara umum sah. Itu bisa urus diri itu. Amin. Ada yang janda pakai galang. Saya maksudnya itu ungkapan saya bahwa itu dia masih sehat, masih segar, dia bisa urus diri sendiri itu, begitu. Kalau yang setua-tua apa itu layak dikunjungi, didoakan. Pamtaneo dong, ada di sini. Pamtaneo memang datang dari motor. Supisoe, siapa ya? Udah bisa sendiri. Ada kan begitu. Dia memang aku dapat penglihatan, tapi selalu yang orang kaya selalu bilang, betanya rasa mus doa kasih kapal dinas. Dia hanya lihat kapal dinas, ence baba toko ini, itu yang dia mau lihat. Om Uno dong, dia sana urus. Kalau Om Uno lihat jatuh dari kalapas seberapa kali, lu bisa lihat ke Om Uno itu kenapa gitu loh. Biurus ence liong. Kiugoan. Sesungguhnya itu memang kius. Lihat kaya langsung penglihatan. Yang susah dia sudah belia. Sampai ibu gembala istri saya layani satu orang, ibu gembala tanya, ibu udah penglihatan betul kok. Bisa percaya lah ibu udah penglihatan. Ibu pun sasaran nih berat semua nah. Lihat ya ada doi, nah ujung-ujung pinjam doi. Jahat juga orang begini. Penglihatan, sungguh saya tidak bilang karunia penglihatan tidak ada lagi, masih ada, tapi layak diuji. Bukan asal percaya. Lihat orang kaya di selalu tutup mata bilang, aduh cahaya.
Maka saudara muka kusut, koperasi kejar. Saudara datang di dia bilang apa? Ular veo. Kasihan kan? Kasihan kan? Si koperasi kejar le ular veo. Aduh, hidup nih. Sili koperasi itu mengerikan. Apalagi uksain. Lihat kalau orang ada doi langsung seragam. Maksudnya kan mau tes di Bank NTT itu. Aduh Tuhan ada setuju seragam. Seragam coklat. Biasa Bang NTT biru Coklat itu security sekarang supaya lu tahu. Nah, jangan ada yang belum betul. Kekasih Allah. Jadi hati-hati dengan orang begini. Dan kalau saya tantang bilang terima Yesus, jangan bilang saudara jadi Kristen. Tak usah maju kau cerita di sini. Periksa diri masing-masing. Karena khotbah yang datang ini cermin. Artinya loti diri. Terima khotbah seperti cermin, bukan spion. Spion pakai lihat orang. Kalau naik motor kaca spion tuh lihat orang. Contoh kalau orang yang terima firman seperti kaca spion malam ini, kau ada khotbah begini dia bilang, pas dia satu. Itu kaca spion. Kalau cermin, bilang, aduh pas dengan saya. Terima kasih. Nah ini paling cepat bertobat. Orang begini. Paling cepat bertobat. Kan terima firman. Tak usah lihat kiri kanan dulu Lihat diri. Keren. Amin. Amin Bapak Mama. Nah kalau orang sudah terima Yesus, dia menjadi segambar dengan Tuhan. Nah ini kalau saya bahas, saya bisa pagi. Lanjut. Apa dia lagi? Begini, saya singgung beberapa hal ya. Yang pertama, jadi kalau sesama seperti Yesus itu bagaimana? Karakter Yesus, moral Yesus, Yesus mau ada di dalam kita saat kita diciptakan menjadi ciptaan baru. Apa itu? Beberapa hal ya. Yang pertama, perhatikan Efesus 2 ayat 8 sampai ayat 10. Ayat 8 dahulu. Firman Allah bilang begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sola gratia ya, sola fide. Hanya anugerah, hanya karena iman kita diselamatkan. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita semua harus pegang kuat-kuat ini doktrin. Kristen mengajarkan selamat karena anugerah, selamat karena iman. Tapi tanda orang sudah selamat, dia sudah jadi ciptaan baru. Apakah dia hanya duduk-duduk di rumah? Apakah dia hanya ongkang-ongkang kaki, santai-santai? Tidak. Sebagaimana Yesus datang untuk melayani, dia harus melayani. Makanya ayat 10, sama-sama Bapak Mama. 1, 2, 3. Karena kita ini apa? Buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini bilang kita tuh diciptakan oleh Yesus. Maksudnya jadi ciptaan baru tadi. Itu senada dengan 2 Korintus 5 ayat 17. Kalau kita sudah diciptakan dalam Kristus, bukan tidak ada tujuan. Selamat untuk melayani. Ulang, sama-sama apa? Selamat untuk melayani. 1, 2, 3. Selamat untuk melayani. Jadi orang kalau mengaku selamat tapi tidak melayani, saya curiga dia belum pernah selamat. Dia hanya mengaku selamat. Orang selamat itu melayani. Orang selamat itu ikut terlibat dalam pekerjaan baik. Pekerjaan baik menurut pendeta Rick Warren, penulis buku Purpose Driven Life, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Pekerjaan baik yang dimaksudkan adalah melayani. Bukan hanya khotbah, bukan hanya WL, musik, menyanyi, bahkan yang suka masak untuk gereja pun itu pelayanan. Masih kotak susia? Sudah. Nah, saudara-saudara, perhatikan bahwa oh iya, kita teman-teman saya yang pegang sound system, mungkin mereka tidak bisa khotbah seperti saya, tapi mereka melayani melalui sound system. Kalau saya yang setel, habis meledak. Tapi mereka yang setel,
Terima kasih teman-teman sound system, Pak Piki di Moheo dan tim. Ini orang yang punya barang dan menabur. Habis dari sini potong PKKR niki-niki lah supaya bapak mama ditakari tahu. Kenapa ini ibu-ibu dan datang singar, dan bapak ibu tahu itu pegawai ibu-ibu sibuk dong yang punya usaha bisnis. Mereka yang ikutnya ada urusan semua, bapak mama. Ada yang dokter, ada yang segala macam. Tapi mereka tahu kenapa mereka diselamatkan. Untuk apa mereka diselamatkan? Untuk melakukan pekerjaan baik. Makanya orang yang sungguh-sungguh gereja di tempat kami, yang saya lihat kehidupannya, saya tidak minta dia langsung jadi kayak malaikat, tapi hatinya untuk melayani itu ketahuan. Ini orang memang mengerti kenapa dia diselamatkan. Tidak akan duduk diam, selalu berpikir, bikin apa ya buat gereja, bikin apa ya buat penginjilan, bikin apa. Saudara lihat ini otot semua yang datang ini. Bensin mahal, saudara tahu. Dan mereka tidak apa-apa. Saya hanya umumkan di gereja, kami ada KKR di Takari ya, silakan pergi masing-masing, masing-masing datang. Orang Takari, Anda punya gereja sendiri-sendiri kan? Melayanilah di gereja Anda. Cah hidup senada guna. Betul tanya, singar bisa. Nakal begitu. Doa pembukaan. Doa syafaat. Terima tamu. Aku bapak mabeta pemuka ini asam terus. Netaku usir rame jemaat. Oh betul, jangan Doa semalam suntuk. Aku mau doa pagi. Amin pak. Doa malam amin pagi. Hanya start doa langsung tidur. Takut bangun, amin. Setengah 8. Jadi bisa apa? Bisa. Ona lumaju kau jemaat semua tumpang tangan. Malah potong doa dia mati. Bapak di sorga cabuin setan pun napas. Dia bikin sial, bikin basesak di gereja. Hamba mohon putuskan sekarang dalam nama Yesus. Basesak. Guna sonada. Ini son bisa, itu son bisa, ini son bisa, itu son. Setan betulin orang. Sorry dia musa omong biar kau sadar. Son mungkin orang susah lama tidak mau melayani, tidak mau cari Allah. Mungkin dia son tampil di depan, tapi dia bisa melayani melalui apapun, bahkan melalui dia uang, dia bisa pakai pelayanan. Lihat teladan Yesus ini di dalam Lukas 8 ayat 1 dan seterusnya. Pengkhotbah dari Ethiopia, silakan baca. Ya lama sesudah itu Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. 12 murid sama-sama dengan dia. Ini ring satu dong. Yesus khotbah, kadang-kadang mereka diutus untuk berkhotbah juga. Waktu itu perempuan belum boleh tampil di depan, karena sekarang Yesus mati, Yesus patahkan itu gap-gap. Dulu tidak boleh. Tapi apakah gara-gara tidak boleh perempuan tidak melayani? Lihat ayat 2 dan seterusnya. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Iya saudara. Lalu siapa lagi? 3. Yohana istri Kusa, bendahara yang ini ibu pejabat, ini ibu orang-orang yang urus doi negara. Terus ini ibu Rosana yang banyak perempuan lain. Perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Perempuan ini melayani rombongan itu dengan apa? Jadi in KKR memang sudah ada kolete. Tapi nanti kalau ada penginjil lain butuh bapak mama puluhan tangan, jangan KKR. Beta tahu bapak mama sudah pasti siap kolete. Hanya panitia sonde pasang acara persembahan. Jadi nanti tolong ya, kalau ada hamba Tuhan, tim doa, bantu ya, sedikit juga bantu. Itu berguna loh. Upah pengkhotbah dan upah yang menabur sama di mata Tuhan. Itu jiwa bertobat di sorga yang hitung kali bagi. Oh sama, ini di pun bensin siapa yang kasih? Oh in tanta, oh sudah in jiwa salam, in jiwa ada upah. Amin. Dan son isi bensin leher miring. Tuhan angka lebar. Mengerti ya Bapak Mama? Amin. Bisa omong apa adanya. Bapak Mama su ikut ini khotbah 2 malam toh. Ini khotbah semua ada dasar kitab suci. Bukan khotbah asal babunyi, bukan main lawak, son ada guna di sini.
kalaupun lucu, hanya bikin supaya saudara jangan mengantuk sah, supaya tetap fokus kepada firman, bukan fokus kepada lucu. Amin, Bapak Mama. Jadi Yesus ciptakan kita supaya kita melayani. Dia jadikan kita menurut gambarnya. Gambar Yesus itu apa? Gambar Yesus itu ialah taat kepada Bapa, menyelesaikan tugas Bapa sampai selesai. Nah, kita juga begitu. Yesus sudah selamatkan kita, kita taat kepada Yesus, selesaikan tugas Yesus sampai apa? Selesai. Kita semua ada dalam perlombaan iman. Jangan hanya start yang bagus atau pertengahan, sampai finish harus bagus. Ada orang yang panas-panas tai ayam, di sini dia bertobat, pulang ke KKR dia foya ulang. Saya harap saudara saya di Takari tidak ada yang begitu. Bertobat betul. Di hari mati kita tidak ada tahu. Bertobat ini hari 2 hari mati lagi masuk surga. Tunda-tunda ini hari besok mati neraka. Kalau orang mau dengar. Amin, Bapak Mama. Yang muda, lu jangan bilang karena muda jadi lu mati lebih lama. Sehingga dia ngomong mati lu lihat rambut mau baru lu bilang, kasihan bayi tua. Siapa yang bilang bayi tua mati dahulu? Lu sambarang aja lu. Sambarang aja sah. Enggak dengar logat Jawa begitu. Sambarang aja sah. Lu macam-macam gua falungku lu. Lucu ya kalau orang Kupang bahalo gak Jawa ya. Lu kenapa jatuh? Aku gak tahu tempatnya licin bang. Aku taroso. Aduh aku taroso. Akhirnya aku kayak laloli gitu. Dicabul gigi palsu. Aku gak tahu tempatnya licin banget. Aku taroso deh. Ada orang Takari logat begitu. Lu lihat Johnny nggak tahu tuh lagi poda edok apaan. Nggak tahu lagi poda edok apaan gitu. Aduh, saudara-saudara, saatnya kita melayani Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Orang Kupang, orang Takari, semua yang sedang ikut live saya saat ini harus melayani Tuhan. Kata melayani begini, duduk di terpal. Tadi malam Pak Camat ada, malam Pak Camat Makassar ada. Kan waktu ada acara. Tapi andai kata sana ada pejabat, Pak Bupati sana ada, Pak Wakil Bupati sana ada. Tapi kita melayani itu memang tidak cari manusia hormat kita. Karena penghormatan sesungguhnya tidak datang dari manusia, tapi datang dari Tuhan Allah. Amen. Satu hamba Tuhan, misionari di Cina 40 tahun. Hampir mati, orang Kupang bilang mati termati, hidup terhidup, hanya gara-gara pelayanan. Dikejar sana kemari, mau ditangkap, mau ditembak, mau dipenjara berkali-kali. 40 tahun melayani, dia warga negara Amerika. 40 tahun kemudian dia mau pulang ke negaranya, bertepatan di pesawat yang sama. Dia di kelas ekonomi, seorang selebritis di kelas bisnis. Selebritis itu baru pulang konser dari Cina. Waktu pesawat mendarat di New York, di James Kennedy, di airportnya, hamba Tuhan ini lihat dari jendela, wih manusia banyak. Dia bilang, wih ini pasti dong sambut sambetan. Dia susah nang doi, 40 tahun Tuhan 40 tahun sia-sia. Pulang ada yang hargai, pulang ada yang sambut. Dia lihat dari jendela, manusia full di bandara, wih ini pasti mau sambut saya. Dia turun begini, dia boleh muka senyum-senyum. Ini orang siapa? Orang gila, ketawa-ketawa, jelas. Maka dia turun, tidak ada yang sambut. Dia bilang, saya pikir sambut saya. Itu selebritis keluar, ternyata fansnya selebritis itu. Mereka bersorak-sorak. Wih dia kaget.
Dia tahu ini selebritis, baru pergi 1-2 hari di Cina, pulang sambutan luar biasa. Beta 40 tahun beritakan Injil, mati termati, hidup terhidup, tidak ada yang sambut. Lalu dia kecewa dan dia berkata, Tuhan, percuma saja kah saya melayani 40 tahun, hampir mati di Cina, lalu pulang tidak ada yang sambut saya. Ini satu pulang Siklaloti di sana, dia datang semua sambut dia. Ibu banting diri di sana. Bisa kalah baedok di panggung, dia pulang orang bisa sambut dia begini. Ada suara ingatkan dia, anakku, pujianmu bukan dari dunia, pujianmu dari surga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari lihat ayat ini, Yohanes 12 ayat 26. Sama-sama baca bab mama. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati. Siapa? Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kami yang datang melayani, kami beritakan Injil, motivasi Bapak Mama semua melayani. Tidak boleh ada Kristen duduk-duduk. Tuhan kasih talenta berapa saja, mungkin beda-beda. Ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Dia akan kembali, dia tagih. 2 harus jadi 4, 3 harus jadi 6, 4 harus jadi 8, 5 harus jadi 10. Jangan coba-coba ada yang kubur talenta. Kalau Anda kubur talenta, dia akan buang Anda ke neraka. Orang tidak ada guna. Mau lihat ayatnya? Matius pasal 25 ayat 26. Firman Allah bilang begini. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kamu jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ini hamba yang punya 1 talenta, bukan melayani, kau lipat gandakan jadi 2. Dia pi kubur. Itu orang disebut apa? Jahat. Yang kedua apa? Malas. Malas pelayanan. Lalu ayat 30 sama-sama jemaat. 1, 2, 3. Dan campakkanlah hamba yang apa? Tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi saya punya ilustrasi yang saya bilang, panggil kedua kasih mati. Itu tidak terlalu berlebihan, walaupun itu tidak mungkin kita praktekkan di gereja. Tapi itu hanya penggambaran bahwa memang lu tuh ada guna. Lu pasti masuk neraka. Jadi kalian tidak mau melayani, ya saudara, jangan, kalau melayani jangan berharap Bapak Gembala, mungkin ketua majelis Anda tidak puji Anda, tidak apa-apa. Kalau ada pelayanan di sini berharap Bapak Gembala angkat jempol. Bapak Gembala penilaian itu terbatas. Saya kalau bisa hargai orang, saya akan hargai semaksimal mungkin. Tapi terkadang saya juga ada masalah, ada beban, ada persoalan, cabut gigi, gigi darah. Jadi saya tidak sempat puji orang. Bukan saya tidak mau, tetapi sorga tetap melihat sampai detail. Amin. Dia akan minta terima kasih kepada Anda. Waktu Anda mati nanti dia bilang begini, masih, mari hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin, kekasih Allah. Jadi, sudahkah saudara melayani Tuhan? Kalau belum, sekalipun Anda Kristen, itu masalahnya Anda belum betul-betul terima Yesus. Sebab kalau sudah terima Yesus, roh yang ada dalam Anda tidak akan membuat Anda tenang. Anda mau melayani terus, Anda mau melayani terus, Anda mau bersekutu terus, Anda mau berdampak terus bagi sekeliling kita. Amin. Dan tentu kita melayani dalam kekudusan, karena kita berkata kuduslah kamu karena aku kudus. Kita melayani dalam kasih, kita melayani dengan penuh kesetiaan, karena Tuhan kita setia. Kiranya khotbah yang sederhana ini memberkati kita semua. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri Bapak Mama jemaat. Tuhan baik.